Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Ibu Dr. Anuridia, Sarjana Psikologi, Magister Manajemen CFTR, selaku dosen mata kuliah Manajemen Strategik, serta teman-teman sekalian. Saya, Kirani Afrilianti dengan NIM 301223107 dari kelompok 5, hari ini akan mempresentasikan analisis manajemen strategik usaha oleh-oleh emak. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 5 kami, yaitu Hani, Irma, Jelita, Jihan, Junaidi, Kanaya, Keisha, Liastri, dan saya sendiri Kirani. Kami bekerja sama dalam menyusun presentasi ini dari awal hingga akhir. Sebelum kita masuk ke analisis yang lebih mendalam, mari kita pahami dulu 6 poin kekuatan utama yang menjadi kerangka besar presentasi kita hari ini. Ke-6 poin ini saling berkaitan dan semuanya relevan dengan kondisi bisnis oleh-oleh emak. Yang pertama, apa itu krisis global? Kita perlu memahami bahwa kondisi ekonomi global sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan bisnis UMKM, termasuk oleh-oleh emak. Ketika terjadi krisis, daya beli masyarakat menurun, harga bahan baku naik, dan persaingan semakin ketat. Namun, di sisi lain, krisis juga bisa menjadi peluang, karena masyarakat cenderung kembali ke produk lokal yang lebih terjangkau dan autentik seperti produk oleh-oleh emak. Kedua, tantangan manajemen. Sebagai UMKM yang sedang bertransisi menuju bisnis yang lebih profesional, oleh-oleh emak menghadapi berbagai tantangan manajemen, mulai dari pengelolaan sumber daya manusia, pengaturan jadwal produksi, hingga koordinasi jaringan reseller yang terus berkembang. Mengatasi tantangan ini adalah kunci agar bisnis bisa naik kelas. Ketiga, prinsip keuangan. Salah satu langkah penting yang sedang dilakukan oleh-oleh emak adalah menerapkan prinsip keuangan yang sehat, yaitu memisahkan keuangan pribadi dan operasional bisnis. Ini terdengarnya sederhana ya, namun sangat krusial. Tanpa pemisahan ini, sulit untuk mengetahui apakah bisnis benar-benar untung atau rugi. Dengan prinsip keuangan yang baik, oleh-oleh emak bisa merencanakan investasi dan ekspansi secara lebih terukur. Keempat, strategi pengelolaan. Oleh-oleh emak sudah memiliki strategi pengelolaan bisnis yang cukup matang, yaitu dengan memanfaatkan model reseller dan kemitraan sebagai tulang punggung distribusi, serta mengintegrasikan platform digital dan marketplace untuk memperluas jangkauan pasar. Strategi ini terbukti efektif karena tidak membutuhkan biaya investasi fisik yang besar, namun tetap mampu menjangkau konsumen di berbagai daerah. Kelima, manajemen risiko. Setiap bisnis pasti menghadapi risiko, dan oleh-oleh emak tidak terkecuali. Risiko yang paling nyata adalah masa simpan produk yang pendek karena tidak menggunakan pengawet, serta ketergantungan pada bahan baku alami yang harganya bisa berfluktuasi sewaktu-waktu. Dengan manajemen risiko yang baik, seperti strategi kemasan vakum dan diversifikasi pemasok bahan baku, risiko-risiko ini bisa diminimalkan. Dan yang keenam, pengendalian biaya. Dalam bisnis UMKM, pengendalian biaya adalah hal yang sangat penting. Oleh-oleh emak menerapkan model asset light, yang artinya meminimalkan aset fisik dan lebih mengandalkan jaringan reseller serta platform digital. Dengan begitu, biaya operasional bisa ditekan, margin keuntungan bisa dijaga, dan bisnis tetap kompetitif meskipun bersaing dengan pemain besar seperti Krisna Bali. Ke-6 poin inilah yang akan menjadi landasan kita dalam memahami posisi strategis oleh-oleh emak secara menyeluruh. Mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kita masuk ke analisis SWOT bisnis oleh-oleh emak, dimulai dari kekuatan atau strength. Ada 5 kekuatan utama yang dimiliki bisnis ini.
Pertama, produk menggunakan 100% bahan alami tanpa pengawet. Ini menjadi nilai jual utama di tengah tren gaya hidup sehat. Kedua, produk memiliki cita rasa khas Garut yang autentik dengan identitas daerah yang kuat. Ketiga, bisnis ini sudah punya arah digital marketing dan marketplace, sehingga lebih mudah menjangkau pasar yang lebih luas. Keempat, model bisnis berbasis reseller dan kemitraan mempercepat distribusi tanpa membutuhkan biaya besar. Dan kelima, visi dan target yang sudah jelas menggunakan kerangka SMART yang memudahkan pengembangan usaha ke depannya. Selanjutnya kita bahas kelemahan atau weaknesses, yaitu faktor internal yang perlu diperbaiki. Pertama, karena tidak memakai pengawet, masa simpan produk lebih pendek dibanding kompetitor. Kedua, kapasitas produksi masih terbatas, meskipun sudah ada target untuk naik 200% di tahun 2027. Ketiga, sistem manajemen belum sepenuhnya profesional, masih dalam tahap pemisahan keuangan pribadi dan operasional. Keempat, ketergantungan pada bahan alami membuat bisnis ini rawan terhadap fluktuasi harga bahan baku. Dan kelima, brand awareness masih dalam tahap berkembang. Belum menjadi yang nomor satu saat ini, namun terus diupayakan. Berikutnya adalah peluang opportunities. Faktor eksternal yang bisa dimanfaatkan untuk pertumbuhan bisnis. Ada 5 peluang besar. Pertama, tren masyarakat menuju makanan sehat dan natural semakin meningkat. Ini sangat sejalan dengan produk oleh-oleh emak. Kedua, ada potensi pasar oleh-oleh khas daerah yang besar, terutama dari wisatawan Garut dan Jawa Barat. Ketiga, pertumbuhan e-commerce dan digital marketing di Indonesia sangat pesat dan bisa dimanfaatkan. Keempat, sistem reseller yang sudah ada berpotensi berkembang menjadi jaringan distribusi nasional. Dan kelima, tersedia dukungan pemerintah untuk UMKM, seperti pelatihan dan bantuan modal. Kemudian ancaman atau threats. Resiko eksternal yang perlu diantisipasi secara proaktif. Ada 5 ancaman yang harus diwaspadai. Pertama, persaingan yang ketat dengan produk oleh-oleh lain, baik tradisional maupun modern. Kedua, produk pesaing bisa lebih tahan lama karena menggunakan pengawet. Ketiga, perubahan tren konsumen yang cepat bisa menggeser minat pasar. Keempat, ada risiko distribusi. Produk alami bisa cepat basi jika proses pengiriman memakan waktu lama. Dan kelima, kenaikan harga bahan baku alami yang sulit diprediksi. Sekarang kita masuk ke visi dan misi SMART dari oleh-oleh emak. Visinya adalah menjadi produsen oleh-oleh khas Garut nomor 1 di Jawa Barat yang dikenal karena autentitas bahan alaminya dari tahun 2029 melalui jaringan kemitraan digital dan sistem manajemen yang mandiri. Visi ini sudah memenuhi kerangka SMART, yaitu spesifik, fokus jadi nomor 1 di Jawa Barat dengan bahan alami, measurable, diukur melalui pertumbuhan jaringan kemitraan, achievable, dimulai dari regional, dulu sebelum nasional, relevan, menjawab kebutuhan pasar akan makanan sehat, dan time-bound, dengan target pencapaian tahun 2029. Adapun misi mencakup 4 pilar, kualitas produksi, digitalisasi pemasaran, pemberdayaan ekonomi, lewat ekosistem reseller, serta profesionalisme manajemen keuangan dan produksi. Selanjutnya kita lakukan analisis kompetitor, yaitu membandingkan oleh-oleh emak dan Krishna oleh-oleh Bali. Dari sisi profil bisnis, keduanya sangat berbeda. Oleh-oleh emak adalah UMKM spesialis atau niche market asal Garut yang sedang dalam proses transisi menuju manajemen profesional. Sementara Krishna Bali adalah market leader retail modern berskala besar
yang sudah mapan sebagai ikon oleh-oleh Bali. Perbandingan ini penting untuk mengetahui posisi strategis oleh-oleh emak di pasar. Jika dilihat dari model bisnisnya, perbedaan keduanya sangat kontras. Oleh-oleh emak menggunakan model asset light, berbasis reseller dan digital, dengan keuntungan pada diferensiasi produk sehat, yaitu 100% alami tanpa pengawet. Model ini ringan secara modal, namun tetap mampu menjangkau pasar luas. Sebaliknya, Krishna Oleh-oleh Bali menggunakan model asset heavy dengan showroom raksasa, mengandalkan keunggulan cost leadership dan kelengkapan variasi produk yang sangat beragam. Berikut perbandingan SWOT antara keduanya secara langsung. Kekuatan oleh-oleh emak, produk homemade, autentik dan fleksibel dalam berinovasi. Namun, kelemahannya, kapasitas produksi terbatas dan masa simpan produk pendek. Sedangkan kekuatan Krishna, brand awareness sangat kuat dan lokasi yang strategis. Namun kelemahannya kurang sentuhan personal karena produksi dilakukan secara massal. Dari sini terlihat bahwa masing-masing punya keunggulan yang berbeda. Untuk memenangkan pasar jangka panjang, diperlukan strategi menjaga loyalitas pelanggan. Ada 4 strategi yang direkomendasikan. Pertama, menjaga kualitas produk secara konsisten. Kedua, membangun hubungan emosional melalui sapaan personal dan interaksi aktif di media sosial. Ketiga, menyediakan program loyalitas seperti point reward atau diskon khusus member. Dan keempat, terus berinovasi agar pelanggan tidak merasa bosan dengan produk yang itu-itu saja. Sekarang kita bahas CSR atau Corporate Social Responsibility dari Krishna Bali. Krishna Bali menjalankan CSR berbasis pemberdayaan ekosistem lokal secara massal. Pertama, pemberdayaan UMKM lokal Bali agar bisa terjangkau pasar nasional dan internasional. Kedua, program sosial melalui Krishna Foundation berupa beasiswa dan renovasi tempat ibadah. Ketiga, pelestarian budaya dengan memberikan ruang bagi seniman lokal. Dan keempat, inisiatif hijau berupa pengurangan plastik sekali pakai dan pengelolaan limbah produksi. Meski besar, Krishna Bali juga menghadapi kendala dalam implementasi standar ISO. Pertama, sulit mencapai standar ISO 9001 yang seragam karena bergantung pada ratusan vendor UMKM dengan proses produksi yang berbeda. Kedua, menjamin keamanan pangan sesuai ISO 22000 di rantai pasok yang sangat luas, menjadi tantangan tersendiri. Ketiga, biaya sertifikasi dan pemeliharaan standar internasional sangat tinggi untuk skala asset heavy. Dan keempat, resistensi perubahan dari manajemen tradisional ke sistem dokumentasi formal masih kerap terjadi. Nah, sekarang kita masuk ke hubungan strategis CSR dan ISO. Dari perbandingan ini, kita bisa menarik hubungan strategis antara keduanya dalam konteks CSR dan ISO. Dari sisi skala CSR, Krishna fokus pada komunitas provinsi secara massal, sedangkan oleh-oleh emak bisa memulai dari komunitas kecil seperti petani lokal garut. Dari sisi ISO, Krishna terkendala banyak vendor, sementara oleh-oleh emak lebih mudah menerapkan ISO karena produksi masih terkontrol secara internal. Dan tujuan akhir keduanya sama, yaitu meningkatkan kepercayaan konsumen hanya melalui pendekatan yang berbeda. Sebagai dasar teori, mari kita pahami kembali apa itu SWOT. SWOT adalah alat manajemen strategis untuk mengevaluasi posisi bisnis melalui 4 dimensi. Strengths, kekuatan internal; weaknesses, kelemahan internal; opportunities, peluang eksternal; dan threats, ancaman eksternal. Tujuan utamanya adalah menyusun strategi yang tepat, memaksimalkan kekuatan dan peluang,
sekaligus meminimalkan kelemahan dan ancaman. Kita masuk ke komponen utama strategi. Dari keempat elemen SWOT tersebut, lahirlah 4 strategi utama. Yang pertama, SO, memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang. Kemudian ST, menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman. Lalu ada WO, mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Dan WT, meminimalkan kelemahan sekaligus menghindari ancaman. Keempat strategi ini akan kita ulas satu persatu. Strategi SO, memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang yang ada. Pertama, menonjolkan aspek tanpa pengawet untuk menarik konsumen yang peduli kesehatan. Ini adalah promosi sehat. Kedua, memanfaatkan banyaknya varian produk untuk konten visual yang menarik di media sosial bagi Gen Z. Disebut katalog digital variatif. Dan yang ketiga, memaksimalkan letak toko yang strategis untuk menangkap arus wisatawan, yaitu optimalisasi traffic. Strategi ST, menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman. Pertama, menggunakan kemasan vakum agar produk alami tetap awet tanpa zat kimia. Menjawab kekhawatiran pasar soal daya simpan. Kemudian kedua, terus melakukan R&D inovasi rasa agar konsumen tidak bosan meskipun tren oleh-oleh berubah dengan cepat. Strategi WO, mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Pertama, segera mengurus NIB atau PIRT agar bisa masuk pasar digital yang lebih luas. Ini adalah strategi sertifikasi legalitas. Kedua, menggunakan aplikasi manajemen stok dan kasir untuk merapikan tata kelola internal. Dan ketiga, mulai aktivasi konten kreator di media sosial untuk memperkenalkan produk ke pasar nasional. Strategi WT, meminimalkan kelemahan sekaligus menghindari ancaman. Pertama, menampilkan proses produksi yang bersih dan higienis di media sosial untuk membangun kepercayaan konsumen dan menangkis isu negatif. Kedua, melakukan efisiensi biaya operasional secara ketat agar tetap kompetitif melawan pesaing yang bermodal lebih besar. Sebagai penutup, mari kita rangkum poin-poin penting dari presentasi ini. Pertama, Oleh-oleh Ema adalah UMKM spesialis asal Garut dengan keunggulan produk 100% alami tanpa pengawet. Kedua, visi utamanya adalah menjadi produsen oleh-oleh nomor 1 di Jawa Barat pada tahun 2029 melalui digitalisasi dan kemitraan. Ketiga, kekuatan utamanya adalah cita rasa autentik dan model bisnis asset-light berbasis reseller. Keempat, tantangan terbesarnya adalah masa simpan yang pendek dan kapasitas produksi yang masih terbatas. Kelima, strategi prioritasnya mencakup kemasan vakum, penguatan legalitas, promosi digital, dan peningkatan kapasitas produksi 200% di 2027. Dan keenam, berbeda dengan Krishna Bali yang massal, oleh-oleh Ema unggul di niche market produk sehat dengan pendekatan emosional kepada pelanggan. Demikian presentasi dari saya, Kirania Frilianti dari kelompok 5. Semoga presentasi ini bermanfaat dan memenuhi harapan Ibu Anuridya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya terbuka untuk masukan dan perbaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.